Selamat pagi, Shalom. Tidak terasa kita sudah mau meninggalkan tahun 2025 ini dan kita sedang menuju jembatan untuk menuju tahun yang baru 2026. Kita bersyukur selama ini penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita sehingga kita boleh melaluinya dengan pertolongan Tuhan. Pada pagi hari ini kita naikkan syukur atas pertolongan Tuhan yang sudah kita terima dalam kehidupan.
ini hari yang keberapa di tahun ini? Bahagia. 362 karena tinggal 3 hari lagi. 1 tahun 365 hari. Berarti kita ada di hari yang ke-362 di tahun 2025. 3 hari lagi kita akan mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini coba noleh kiri kanan dulu. Mungkin belum ketemu, belum salam tadi pagi, ya mungkin ada yang capek, mungkin ada yang kurang bersemangat. Ayo tepuk dulu, semangat, ayo. Ada enggak ngantuk? Di akhir tahun ini, karena ini merupakan ibadah terakhir di akhir
2025. Saya mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema yang ada kaitannya dengan Atsu. Tapi tema ini memang sedikit berat, tapi penting buat kita. Teodisi versus Atsu, ya, menemukan Tuhan di titik nol. Titik nol, ya. Menemukan Tuhan di titik nol. Kita lihat dulu gambar berikut ini. Bapak Ibu tahu ini siapa? Ada yang tahu gambar ini? Ayo, ini bukan kuis, tidak ada hadiah ini. Ini adalah Mesut Henser, ya. Jadi seorang fotografer namanya Adam Alkan. Dia fotografernya kantor berita internasional Prancis, AFP. Dia mengabadikan sebuah foto si Mesut Henser ini. Dia seorang ayah yang sedang ada duduk di reruntuhan apartemen, dan Bapak Ibu perhatikan, dia sedang memegang tangan anaknya. Anaknya yang ketimpa reruntuhan, dan dia memegang tangan anaknya yang sudah meninggal. Dan itu diabadikan, dan foto ini menjadi viral. Ini pada waktu gempa bumi di Turki pada tanggal 6 Februari tahun 2023. Beberapa waktu yang lalu kita juga melihat di media massa bagaimana Sumatera, Aceh, dan beberapa tempat yang lain dilulantahkan oleh banjir yang luar biasa, sehingga banyak rumah yang terbawa banjir dan banyak orang mengalami kehilangan tempat tinggal. Bapak Ibu, foto ini mewakili ribuan orang yang mungkin mengalami penderitaan batin, penderitaan secara emosional, dan katakanlah sebagai umat manusia, bukan hanya orang percaya, sebagai umat manusia yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Di dalam hatinya setidaknya ada dua jeritan yang bertarung hebat. Yang pertama adalah jeritan akal. Tuhan, jika Engkau maha kuasa dan Engkau maha baik, mengapa Engkau membiarkan hal ini terjadi? Mengapa Engkau tidak menahannya? Ini sebuah pertanyaan yang nanti berkaitan dengan apa yang saya sebut dengan teodisi. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian jeritan yang kedua, yaitu jeritan hati. Tuhan, di manakah Engkau sekarang? Di manakah Engkau saat aku hancur? Apakah Engkau peduli? Ini adalah sebuah jeritan hati, kerinduan hati yang saya sebut dengan Atsu. Jeritan untuk mempertanyakan, merindukan kehadiran Tuhan di saat-saat seseorang mengalami bencana yang luar biasa. Bapak Ibu, kita buka dulu firman Tuhan. Dua bagian firman Tuhan untuk kita membahas topik ini. Kita buka dalam Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Ratapan 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Lalu yang kedua kita membaca dalam Yesaya 43 ayat 2. Semua sudah menemukan? Kita baca ayat ini bersama-sama. Ratapan 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Hitungan ketiga, 2, 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Yesaya 43 ayat 2. Semua sudah dapat? Yesaya 43 ayat 2. Hitungan ketiga, 2, 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau.
atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saya baca dalam versi firman Allah yang hidup buat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dengar atau juga bisa lihat di handphone masing-masing. Firman Tuhan berkata begini, apabila engkau mengarungi air yang dalam kurung ditulis kesukaran yang hebat, aku akan menyertai engkau. Apabila engkau menyeberangi sungai, dalam kurung kesulitan, engkau tidak akan hanyut. Apabila engkau melintasi api atau penindasan, engkau tidak akan hangus. Api tidak akan membakar engkau. Bapak Ibu, kita akan merenungkan dua bagian besar yang merupakan jawaban Tuhan, bukan penjelasan, ya, tetapi kehadiran. Ini yang berkaitan dengan aspek hati. Apa jawaban Tuhan? Saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jawaban Tuhan, Dia tidak menurunkan buku ensiklopedi alasan bencana dari langit untuk orang-orang yang sedang mengalami bencana, penderitaan, untuk menemukan alasan mengapa bencana itu terjadi. Tapi Bapak Ibu, Tuhan itu turun sendiri. Dalam konteks teodisi, Bapak Ibu, nanti kita akan lihat bahwa teodisi ini adalah sebuah teologi, upaya untuk menjelaskan hal-hal yang sulit untuk kita mengerti dan kita pahami. Teodisi ini menjelaskan bagi kita bahwa kita harus jujur bahwa dunia yang kita tinggal ini bukan surga. Dunia yang kita tinggal ini bukan surga. Seringkali kita kecewa karena kita mengharapkan di dunia ini segala sesuatunya baik, segala sesuatunya sempurna. Tapi Alkitab sudah mencatat dalam Kejadian 3, karena dosa, maka tanah ini telah terkutuk. Bahkan Paulus dalam Roma 8 ayat 22, segala makhluk, bukan hanya manusia, segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Gempa bumi, penyakit, dan kematian adalah bukti bahwa mesin dunia ini sedang rusak. Bapak Ibu, menghadapi kenyataan dunia yang retak, kita lihat poin tentang teodisi. Menghadapi kenyataan dunia yang retak, teodisi mengajarkan kita untuk jujur ya, bahwa dunia ini bukan surga. Tadi saya sudah sebutkan. Dan Bapak Ibu, ketika kita mengerti tentang segala sesuatu yang sedang terjadi, bahwa segala sesuatu itu karena aspek manusia sendiri, karena kejatuhan manusia, oleh karena free will yang Tuhan berikan kepadanya, sehingga segala aspek dalam kehidupan manusia, bahkan bumi ini menjadi rusak. Bapak Ibu bertanya, lalu apa itu teodisi? Ada yang tahu apa itu teodisi? Gak ada. Dari dua kata, theo artinya Allah, dan kata Yunani yang kedua adalah dike. Jadi theos itu Allah, dan kata dike yaitu keadilan. Jadi teodisi artinya keadilan Allah. Tapi ini merupakan sebuah perdebatan filsafat Kristen untuk menjelaskan tentang ada 3 hal penting dalam kaitan dengan teodisi. Bahwa pertama, Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu mampu untuk menghentikan bencana. Lalu yang kedua, Tuhan itu maha baik. Seharusnya Tuhan ada dan Tuhan bisa mengatasi, menolong ketika bencana itu terjadi. Tapi mengapa kejahatan itu selalu ada?
Mengapa kejahatan itu masih ada sampai hari ini? Kalau Tuhan Maha Kuasa, kalau Tuhan Maha Baik, mengapa bencana, penderitaan terus ada sampai hari ini? Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mempertanyakan ini? Waktu Bapak Ibu mengalami penderitaan, persoalan, Bapak Ibu berkata, Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Tuhan, mengapa semua ini menimpa saya? Bukan Dia. Kenapa harus saya dan bukan Dia? Bapak Ibu, teodisi ini adalah sebuah teologi yang berupaya untuk menjelaskan bahwa Allah itu tidak pernah ada kesalahan padanya. Allah itu tidak ada hal-hal yang jahat padanya. Allah tidak pernah menciptakan kejahatan. Allah tidak pernah menciptakan bencana. Allah menciptakan segala sesuatu itu sungguh amat baik. Tapi faktanya bahwa ada bencana, ada penderitaan dalam dunia ini. Lalu ada pertanyaan, kalau Tuhan Maha Kuasa, mengapa Tuhan tidak mencegah? Mengapa Tuhan tidak mengatasi bencana supaya jangan sampai ada bencana? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan penderitaan terjadi? Mengapa kejahatan selalu ada sampai hari ini? Kematian terjadi di mana-mana. Ratusan orang, ribuan orang meninggal. Katanya Tuhan itu baik. Katanya Tuhan itu Maha Kuasa. Tapi mengapa semua itu terjadi? Lalu teodisi, doktrin tentang keadilan Allah ini kemudian menjelaskan secara logika bahwa penderitaan bukanlah bukti bahwa Allah itu jahat atau lemah, tetapi penderitaan adalah bukti bahwa kita masih hidup di tenda sementara yang rapuh, dan kita sedang menantikan kota yang memiliki dasar yang tidak rapuh. Ibrani 11 ayat 10. Teodisi ini mencoba untuk menenangkan akal budi kita, untuk melihat segala sesuatu secara logis, bahwa sesungguhnya bencana penderitaan bukan Tuhan menciptakan semua itu. Kita lihat bencana banjir. Mengapa sampai banjir? Karena ada manusia yang serakah, yang menembak hutan, mengeksploitasi hutan, sehingga terjadilah longsor dan sebagainya. Kesalahan manusia, semua parit yang harus dialiri air, itu bukan air yang mengalir, tapi sampah yang menutupi semua parit-parit tersebut. Bapak Ibu, kesalahan manusia banyak membuat kesalahan, dan akibat dari kesalahan-kesalahan yang manusia lakukan, penderitaan itu terjadi. Sehingga ada dua pandangan besar dari Agustinus maupun dari Irenaeus. Ada yang mengatakan bahwa semua penderitaan ini itu merupakan sebuah konsekuensi yang memang harus terjadi karena manusia diciptakan dengan free will. Maka kebebasan dia itu, dia bisa saja menolak Allah. Dia bisa saja melakukan sebuah tindakan perbuatan yang melanggar firman Allah. Dan ketika dia melanggar perintah Tuhan, maka akibatnya manusia itu yang tanggung. Jadi Allah tidak bersalah di dalam segala sesuatu penderitaan dan bencana yang terjadi. Mengapa? Karena semuanya adalah ulah manusia dari semula, mulai dari Kejadian 3. Dan dosa itu terus bertambah, kualitasnya, kuantitasnya, modusnya terus mengalami peningkatan sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi ada hal yang kedua yang kita renungkan, yaitu atsum. Atsum adalah jawaban Tuhan, bukan penjelasan, tapi kehadiran. Ini merupakan aspek hati tadi, kelompatan ya. Apa jawaban Tuhan? Dia tidak menurunkan buku ensiklopedia alasan bencana dari langit, tapi dia datang sendiri, Bapak Ibu. Dia turun sendiri menjadi manusia. Di dalam Yesus Kristus, atsum Allah menjadi daging. Bapak Ibu, dia mengerti apa yang dialami, dirasakan oleh manusia. Manusia menangis, Tuhan Yesus pun pernah menangis. Bapak Ibu masih ingat Yesus menangis di mana?
di kuburan Lazarus. Kemudian ketika kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan, kita bertanya, Tuhan, Engkau di mana Tuhan? Engkau di mana? Ketika aku ada di titik nol, ketika aku berada dalam keadaan yang paling terburuk, Engkau di mana? Tuhan Yesus pernah mengalami hal yang sama. Ketika dia ada di atas kayu salib, dia berseru apa? Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa Engkau meninggalkan aku? Jadi Tuhan Yesus pun mengerti, Tuhan paham apa yang kita alami. Bapak Ibu, Tuhan kita bukan seperti seorang bos yang berada di sorga di ruangan AC, lalu lihat nonton CCTV tentang bencana-bencana yang dialami oleh umat manusia. Tetapi dia pribadi yang datang sendiri ke dalam dunia. Dia datang di tengah-tengah umat manusia untuk merasakan penderitaan manusia, untuk menolong manusia. Dan puncaknya, dia bebaskan manusia dari sebab yang membuat manusia itu mengalami banyak bencana dan penderitaan di dalam hidup mereka, yaitu dia menyelesaikan dosa. Dosa manusia diselesaikan di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa, kita diampuni dosanya, kita boleh dipulihkan, sakit kita disembuhkan. Bapak Ibu, ketika Tuhan datang untuk menyelesaikan persoalan kita, bukan berarti masalah kita itu tidak ada lagi. Selama kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu, masalah tetap ada. Ketika kita berdoa, Tuhan tolong saya. Ketika Tuhan hadir, aksum, Tuhan ada bersama dengan kita, tidak berarti lalu masalah itu langsung lenyap. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke dalam dapur api, Allah tidak memadamkan api pada waktu itu juga. Tapi yang Allah lakukan, bahwa dia hadir di sana. 3 orang dilemparkan ke dalam dapur api, tapi ada 4 orang yang berjalan-jalan dalam dapur api. Aksum, Allah hadir. Jangan kita mengharapkan bahwa Allah hadir lalu masalah kita lenyap. 3 orang yang ada di dapur api tidak mengharapkan. Mereka berkata, kalaupun kami mati sekalipun, kami tidak akan pernah menyembah kepada berhala-berhala. Kami tidak akan pernah menyangkal Allah kami. Mereka tidak berdoa, Tuhan matikan, padamkan dapur api ini. Mereka tidak berdoa begitu. Bapak Ibu, ketika Allah hadir, ketika dia ada dekat dengan kita, masalah tetap ada, tapi dia akan menolong kita. Dia akan memberikan kita kekuatan. Dia akan memberikan kita jalan keluar. Sehingga janji Tuhan yang tadi kita baca, kita bisa melewati. Kita melewati badai, kita melewati air tanpa harus dihanyutkan. Kita masuk dalam api, dalam penindasan, tapi api itu tidak akan pernah menghanguskan kita. Mengapa? Karena ada hadir. Karena Tuhan Yesus ada dengan kita. Bapak Ibu, ini menjadi sebuah penghiburan bagi kita. Asalkan Tuhan bersama dengan saya, masuk dalam neraka sekalipun, aku siap. Ngerti maksud saya? Kalau bersama dengan Yesus, apa yang kita takutkan? Sekalipun kita berkeliling masuk dalam api yang kita pergi ke sana untuk jenguk lihat orang mengalami penderitaan. Karena apa? Kita bersama dengan Yesus. Ya nggak mungkin lah kita dibuang ke dalam neraka. Kita cuma berkunjung saja, visitasi. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Yesus ada bersama dengan kita, kita nggak perlu takut. Bencana boleh datang, masalah pergumulan boleh ada, tapi kalau ada Yesus bersama dengan kita, ada penghiburan. Amin Bapak Ibu. Ada kekuatan, ada jaminan. Bapak Ibu, ini adalah sebuah penghiburan bagi kita orang percaya. Tuhan ada di sini. Dia memegang tangan kita saat rencana terasa menyakitkan.
menyakitkan. Kadang-kadang kita nggak mengerti, kita nggak paham mengapa penderitaan-penderitaan kita alami, mengapa ada silih berganti persoalan datang dalam hidup kita. Mungkin sampai hari ini ada masalah yang belum selesai, sudah masalah baru datang. Satu masalah belum selesai, masalah baru datang. Kelihatannya kok nggak kelar-kelar hidup ini. Masalah ini kok terus saja datang, Bapak Ibu. Si Irenaeus berkata begini, tapi saya kurang setuju ya dengan pandangan dia. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu secara rohani itu dia belum sempurna, ya. Dia belum sempurna. Seharusnya dia tidak membagi antara jasmani dengan rohani. Dan dia berkata begini, bahwa Tuhan izinkan, ya, permisif. Tuhan mengizinkan penderitaan dan bencana itu ada supaya membentuk karakter manusia, membentuk hidup manusia. Supaya apa? Lewat penderitaan, lewat pergumulan, lewat persoalan, hidupnya terus semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Seringkali kita dengar istilah, oh masalah pergumulan itu Tuhan izinkan terjadi. Nah ini dalam pandangan teologisi. Persoalan, pergumulan, bencana itu semua dalam izin Tuhan. Pasti ada maksud Tuhan. Lalu kita bertanya, mengapa kok rencana Tuhan begitu menyakitkan? Mengapa kok bisa ada rencana Tuhan yang Tuhan izinkan, tapi itu begitu memilukan hati, begitu membuat kita menderita? Kita selalu mempertanyakan keadilan Tuhan. Tuhan mengapa dan mengapa dan mengapa? Aplikasinya buat kita apa, Bapak Ibu? Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Kita perlu mengubah puing menjadi altar. Yang pertama, berduka dengan harapan. Berduka dengan harapan. Kok kita harus berduka? Maksudnya begini, Bapak Ibu. Jangan paksa diri untuk kuat secara palsu. Kalau memang harus menangis, menangislah. Karena Tuhan hadir untuk menampung air mata kita. Kalau memang kita tidak berdaya, memang kita manusia ini rapuh. Jangan kita merasa kita kuat. Karena kalau kita merasa kita kuat, kita tidak lagi bergantung sama Tuhan. Kita tidak berharap sama Tuhan, bukan berkat tapi tutup. Yeremia 17. Jangan andalkan kekuatan diri kita sendiri. Manusia itu dikatakan manusia itu rapuh. Jangan kita pernah merasa kita kuat. Kuat tapi palsu, berarti. Tunjukkan kepada orang kita kuat, padahal rapuh dan hancur. Tapi kalau memang kita lemah, memang tidak perlu kita tunjukkan ke orang luar bahwa kita lemah. Tapi di hadapan Tuhan menangis. Katakan bahwa Tuhan, saya rapuh, saya tidak sanggup Tuhan. Saya tidak berdaya. Masalah ini terlalu berat bagiku. Tuhan ada di sana siap menampung air mata kita dalam kehidupannya. Pertanyaan saya, berapa banyak di antara kita yang menangis di hadapan Tuhan? Jangan-jangan 365 hari ini tidak pernah ada air mata yang netes untuk kita bergumul di kaki Tuhan. Berjuang, bergumul Tuhan, berdoa dan bergumul dengan air mata. Mungkin kita nangis karena sedih. Mungkin kita nangis karena kita kehilangan hal-hal yang penting berharga dalam hidup kita. Tapi pernahkah kita menangis bahwa Tuhan, saya ini rapuh dan tidak berdaya. Tuhan, saya butuh Engkau Tuhan. Dalam situasi dan kondisi saya sedang berada di titik nol. Kalau Bapak Ibu belum pernah menangis, berarti Bapak Ibu masih merasa kuat. Bapak Ibu masih merasa hebat. Bapak Ibu masih bisa berdiri sendiri di atas kaki sendiri, karena Bapak Ibu mengandalkan apa yang Bapak Ibu miliki. Tapi saya mau katakan, selama Bapak Ibu terus mengandalkan diri sendiri, kalau Bapak Ibu merasa kuat terus, maka masalah demi masalah tidak akan pernah lalu. Selalu silih berganti datang dengan hal yang sama. Mengapa? Karena mungkin hal itu Tuhan izinkan supaya kita ini berubah, supaya kita ini lebih bergantung sama Tuhan, supaya kita ini tidak sombong, supaya kita ini hanya bersandar penuh kepada Tuhan. Walaupun kita punya segalanya, tapi Tuhan mau bukan atas apa yang kita miliki kita menggantungkan hidup kita, tapi Tuhan mau supaya tidak ada
yang diutamakan selain daripada Tuhan. Tuhan harus yang utama. Yang kedua, Bapak Ibu, berhentilah bertanya mengapa, tapi mulailah bertanya siapa. Kalau Bapak Ibu bertanya mengapa saya? Mengapa sekarang hal itu terjadi? Mengapa kondisi saya begini? Mengapa keluarga saya begini? Mengapa pekerjaan saya begini? Dan terus mengapa? Maka Bapak Ibu akan mengalami kelelahan berpikir. Bapak Ibu akan mengalami stres. Bapak Ibu akan mengalami bukan stres lagi, distres. Sampai Bapak Ibu sakit-sakitan. Ya, ya, sakit di sini, sakit di sini, sakit di mana-mana. Karena apa? Stres, Bapak Ibu. Tapi mulai ubahlah fokus kita. Bukan siapa, ya, bukan mengapa, tetapi siapa. Siapa yang memegang hari esok? Siapa yang berjanji tidak akan meninggalkan kita? Sang Asuh Immanuel. Bapak Ibu, ketika kita lihat semua peristiwa yang terjadi, kita nggak usah tanya mengapa, dan katakan Tuhan, saya tahu siapa yang mampu menolong saya melewati persoalan ini. Tuhan, saya tahu siapa pribadi yang mampu memberikan penghiburan kepada saya. Saya tahu siapa yang mampu bersama menyertai saya melewati setiap persoalan pergumulan yang saya hadapi, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Engkau Asuh. Pagi hari itu Bapak Ibu Asuh enggak? Asuh hadir? Hadir. Ya, lengkap hadirnya? Lengkap. Bukan tubuhnya saja yang hadir ya Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu hadir, tapi mata Bapak Ibu ada di Google atau ada di YouTube, itu enggak hadir itu. Ya, tapi enggak ada di sini, puji Tuhan. Amin. Atau Bapak Ibu hadir, matanya lihat saya, pikirannya ada di kompor. Ya, kompor saya nanti saya mau masak apa ya siang ini? Ya, itu baku metek nggak lewat dari pagi. Saya memikirkan menu. Aduh, ini hari ini nanti gimana? Ada yang masih mikir, saya mau ke retreat. Oh, aduh, baju apa yang kurang ya? Bapak Ibu lihat saya, tapi pikiran Bapak Ibu tidak di sini. Nah, itu berarti Bapak Ibu tidak asuh. Bapak Ibu ketika Tuhan asuh itu lengkap. Dia datang secara aktif memperhatikan kita. Dia secara aktif menolong kita, memberikan solusi, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Dia fokus pada kita. Sampai hal-hal yang paling kecil. Bahkan firman Tuhan berkata begini, Tuhan tidak izinkan sehelai rambut jatuh. Kalau dia tidak izinkan itu jatuh, gak akan jatuh. Apa maksudnya? Apa Tuhan kurang kerjaan untuk melihat rambut orang percaya itu jatuh? Apalagi yang rambutnya itu suka guguran. Ya toh? Saya baru sadar Bapak Ibu, ternyata belakang saya ini sudah mulai botak. Saya pikir saya masih rambutnya tebal. Ya, ternyata saya mengikuti. Saya punya komandan. Komandan saya ada dua, ya. Pak Prayat sama Pak Yohan. Mereka sudah profesor. Mereka sudah jauh lebih tinggi di atas saya. Saya masih mendekati mengarah ke sana. Bapak Ibu, cuma bedanya mereka di depan, saya di belakang. Kalau kotaknya di belakang, saya berpikir makanya Pak bisa di belakang. Kalau depan saya nggak ngerti mengapa. Mungkin DNA. Bapak Ibu, yang ketiga, Bapak Ibu, menjadi asuh bagi sesama. Nah, ini penting. Tuhan seringkali menghadirkan dirinya lewat kita. Di tengah-tengah bencana, di tengah pergumulan, sahabat kita, tetangga kita, atau teman sepersekutuan, pelukanmu, bantuanmu, dan telingamu bisa jadi itu wujud asuh Allah bagi orang itu. Bapak Ibu, saya kasih contoh saja, gak usah jauh-jauh. Saya sama Ibu Gembala ini. Kadang-kadang saya nggak asuh, ya. Karena apa? Lagi ada banyak tekanan stres, mau diungkapkan, saya nggak pernah kasih telinga. Saya malah khotbah, ya toh. Yang ngomong saya debat. Ya padahal apa harusnya saya memberi telinga, menjadi pendengar yang baik. Dengarkan saja. Mungkin itu yang dia butuhkan. Kalau kita hadir
melalui kita untuk membuat orang yang sedang ingin mengeluarkan semua jeritan hati sehingga dia menjadi plong, menjadi sukacita. Ya, seperti itu. Nanti habis khotbah ini pasti nanti di belakang harus berubah ya. Ya. Bapak-bapak seringlah kasih telinga ketika ibu-ibu ngomong ya. Mungkin itu cuma ungkapan hati saja. Nanti setelah 20.000 kata habis, dia diam sendiri dan dia tersenyum sendiri, dan dia akan minta maaf. Itu saya belajar dari kesalahan saya, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan ikuti saya, ya. Bapak Ibu harus belajar kasih telinga. Kadang-kadang Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu nggak usah dengar, nggak usah ngomong. Bapak Ibu kasih pelukan, sentuhan. Ditepuk aja bahunya begini, ya toh. Itu udah tenang, udah merasa luar biasa. Atau mungkin kita datang ketika ada orang yang berduka cita, kita datang. Mungkin kita nggak usah khotbah. Yakinlah, engkau tidak akan sendiri. Tuhan Yesus pasti menyertaimu. Dia nggak butuh itu. Dia cuma butuh kita ada di samping, lalu kita tepuk pundak. Istana. Atau kita hadir duduk bersama, duduk diam, dan kita berikut menangis. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus ada di kuburan Lazarus, apa dia khotbah? Enggak. Dia menangis di kuburan Lazarus. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara Lazarus. Hanya dengan tangisan itu sudah memberi penghiburan. Bapak Ibu, seringkali kita tidak acuh dalam keluarga. Kita tidak acuh dalam gereja. Kita tidak acuh bagi sesama kita. Ketika sesama kita mengalami penderitaan, mengalami persoalan, pergumulan, pernahkah kita hadir sebagai saksi Kristus, sebagai garam dan terang dunia? Kita hadir supaya orang merasakan kasih Tuhan, sentuhan jamahan Tuhan melalui kita. Mengakhiri tahun ini, kita mau belajar. Tuhan pasti acuh bagi kita, karena Dia Immanuel, Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Tapi Tuhan juga mau kita acuh bagi keluarga kita. Kita acuh bagi komunitas CH kita, bagi komunitas jemaat GPD Kesamben. Kita mau acuh satu dengan yang lain. Kalau hadir lagi ngomong dengan orang, lihat matanya, dengar omongannya. Ya toh, lagi salam sebagai orang yang acuh. Salam dengan orang itu, lihat matanya, katakan shalom, selamat pagi. Bapak Ibu, saya berusaha kalau menyambut Bapak Ibu di depan. Itu komitmen saya, Bapak Ibu. Pernahkah saya tidak melihat Bapak Ibu? Shalom. Masuk. Enggak. Selamat pagi. Saya lihat mata, saya salam. Ya Pak. Bahkan ada orang-orang yang juga senang untuk dipeluk, saya peluk kok. Ya Pak. Loh kok cuma dia yang dipeluk? Ya kalau mau ya ayo pelukan. Tapi ya sesama aja. Oh Jo yang beda jenis. Siapa nih kau bener? Gila nih. Bapak Ibu, ya kalau Bapak Ibu pejabat pemerintahan mau salam. Prestis. Ya dong. Itu tuh pencitraan semua Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau kita cium kudus, ya sama wanita kalau salam cium itu tulus Bapak Ibu. Jangan pura-pura. Ya cium benar-benar. Ya. Dengan hati yang tulus. Terpaksa buang. Artinya kita mengacu buat saudara kita. Bapak Ibu semua di sini saudara. Bapak Ibu semua di sini saudara. Walaupun bukan saudara sedaging, tapi kita saudara di dalam Kristus. Karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Dan kalau Mas Kris sakit, semua harus rasa apa? Bukan rasa senang Bapak Ibu, rasa sakit juga. Ya Mas Kris. Kalau Cai sakit, dengan Cai sakit, semua langsung kaget. Oh sakit, langsung jenguk. Karena apa? Turut merasakan sakit. Itu namanya satu tubuh. Ya kalau Bapak Ibu sibuk nggak bisa nggak apa-apa. Tapi pasti ada yang sakit jemaat kita turut merasa sakit. Itu adalah
ciri kita sebagai satu anggota tubuh Kristus. Bapak Ibu, Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru. Tuhan juga tidak pernah menjanjikan jalan selalu rata. Tapi yang Ia janjikan apa? Apabila engkau menyeberangi air, engkau tidak akan dihanyutkan. Ketika engkau masuk melintasi api, api itu tidak akan membakar kamu. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kalau Dia ada dengan kita, Dia asuh. Ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 orang yang dibawa masuk di dapur api. Orang yang membawa saja mati. Tetapi 3 orang ini dilihat orang dari luar, bukan 3 yang ada, tapi ada 4. Ini adalah ansur Allah. Allah hadir. Ketika penderitaan terhebat sekalipun, Bapak Ibu harus percaya bahwa Allah hadir, walaupun secara kasat mata Bapak Ibu tidak melihat. Dan ketika Bapak Ibu percaya, maka iman Bapak Ibu menyelamatkan Bapak Ibu. Karena Yesus selalu berkata, jadilah sesuai dengan iman. Ketika kita percaya bahwa Tuhan selalu dekat dengan kita, maka apapun persoalannya, apapun penderitaan yang sedang Bapak Ibu alami, jangan mengeluh dan jangan pernah bertanya mengapa. Tapi kita mulai ubah fokus kita. Ketika ada persoalan, ketika ada masalah, kita katakan, Tuhan terima kasih. Walaupun masalah ini besar, walaupun saya nggak tahu harus bagaimana hadapi masalah ini, tapi saya percaya bahwa saya tidak sendiri. Ada Engkau Tuhan Yesus di sampingku. Engkau menyertaiku secara aktif, terus menerus. Engkau tidak akan pernah meninggalkan aku. Bapak Ibu, biarlah pagi hari ini, mengakhiri tahun ini, kita ingat satu hal, bahwa jangan pernah mempertanyakan segala hal yang terjadi, bencana dan penderitaan dalam hidup kita. Gak usah Bapak Ibu bertanya. Jangan pernah Bapak Ibu pikir dan peras otak tiap saat untuk menemukan jawaban mengapa semua ini terjadi dalam hidup ini. Gak usah. Stop mulai hari ini. Supaya apa? Supaya kita gak mengeluh, supaya kita gak grundel, supaya kita gak stres, supaya kita gak sakit-sakitan. Berhenti hari ini. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu tersenyum dan katakan, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu bersyukur saja, dan Bapak Ibu ingat bahwa Bapak Ibu tidak sendiri. Mengakhiri tahun ini, Bapak Ibu masuk di tahun yang baru. Ada satu janji Tuhan yang kita ingat di tema kita, Atsu. Tuhan hadir di sini. Tuhan ada dekat dengan kita secara aktif, terus menerus. Dia aktif hadir untuk apa? Bukan pasif. Dia hadir secara aktif untuk menguatkan kita, untuk menghibur kita. Dia hadir untuk memberikan kita jalan keluar, memberi kita hikmat untuk menemukan solusi-solusi dari setiap persoalan kita hadapi. Sakit penyakit yang tidak kunjung selesai, kita harus yakin bahwa ada Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Mungkin Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita bergantung penuh sama Tuhan. Kita tidak bergantung sama manusia, tidak bergantung sama kekuatan kita. Oh, saya gak akan pernah sakit. Oh, saya pagi hari jalan terus 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo. Bapak Ibu, sesehat apapun kita, ya, tapi kita masih manusia. Kita olahraga dan kita juga masih manusia. Mungkin satu waktu ada kena bakteri, kena virus, bisa sakit. Jangan andalkan kekuatan kita. Pagi ini kita mau andalkan Tuhan. Dan kita mau katakan, Tuhan terima kasih. Mulai hari ini Bapak Ibu gak perlu lagi mempertanyakan tentang peristiwa-peristiwa, masalah, bencana yang terjadi. Gak usah Bapak Ibu pertanyakan, karena tidak akan pernah menemukan jawaban. Teodisi mencoba untuk memberikan jawaban logis bahwa semua itu karena ulah manusia. Karena Tuhan kasih free will, Dia memilih untuk berdosa. Akibatnya dunia, bumi ini rusak. Jadi kalau ada bencana, ya karena manusia. Itu Agustinus. Dan Irenaeus berkata bahwa karena Tuhan ingin supaya manusia itu diizinkan terjadi, supaya manusia itu mengalami proses pembentukan, supaya hidupnya kelak bisa semakin hari semakin seperti Kristus. Lepas dari dua pandangan itu Bapak Ibu, tapi kita mau
fokus kita hanya kepada Kristus. Dia acung, dia hadir. Untuk apa? Untuk menyertai kita. Dia Yesus, dia dekat dengan kita, bersama dengan kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita baca sama-sama tulisan ini. Ya, dia Yesus ada. Acung gak usah disebut. Dia Yesus ada, dekat dengan kita, bersama kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Itu yang ketiga. 2, 3. Dia Yesus ada dekat dengan kita, bersama kita dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Bapak-bapak saja, saya mau dengar suara bapak-bapak keras. Semua kaum pria yang merasa dirinya pria. Hitungan ketiga, 2, 3. Dia Yesus ada dekat dengan kita, bersama kita dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. 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 Ya, wanita, kaum wanita, 2, 3. Dia Yesus ada dekat dengan kita, bersama kita dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Ya, amin Bapak Ibu. Amin itu artinya apa? Pasti, pasti. Dan hal itu Bapak Ibu aminkan, dan itu pasti terjadi. Melangkah masuk tahun 2026, kita melangkah dengan pasti bersama siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati. Hari-hari berlalu bersama Yesus. supaya kita punya direksi dalam hidup. Kalau tidak ada pergumulan, kita tidak mengandung Gusti. Kalau tidak ada pergumulan, kita tidak berharap pada Tuhan. Jadi seringkali gunung itu tidak berpindah, masalah itu tidak hilang. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kita mau tetap percaya. Dalam situasi keadaan apapun, asal Tuhan ada di samping kita, maka tidak ada yang sulit. Saya jemput berdiri bersama-sama, refreknya kita nyanyikan. Tetap
Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan ingin memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Diberkati, ditolong, dikuatkan oleh Tuhan. Dalam berkat ini turun atas umatmu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu dan kami bawa pulang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.